Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang memberikan waktunya. Pertanyaan saya simpel, hanya bagaimana kiat-kiat agar keimanan kita itu tetap istiqomah, ya, mahabbah kita tuh kepada Allah tuh tidak terbagi gitu ya, karena begitu banyaknya kehidupan kita sehari-hari itu godaan-godaan dari media sosial maupun salah satu yang kedua itu ekonomi. Ya. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, ya sekarang ibu-ibu yang di sini nih lagi males atau enggak? Imannya lagi naik atau turun? Lagi naik ya. Kenapa? Karena lagi ngaji. Nanti nyampe rumah turun lagi nggak? Ya biasanya begitu. Bukan cuma kita, ibu-ibu, itu fitrah kok, fitrah manusia. Makanya kan dalam hadis Nabi disebut iman itu kadang naik, kadang turun. Ya fitrah manusia begitu. Ini pernah kejadian sama sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah itu pulang ngaji sama Nabi di Masjid Nabawi. Kan Nabi kan ngajar ngaji nih sama para sahabat, ya, ngajar Quran, hukum-hukum dalam Islam semua. Habis duduk nih di tempat ngajinya Nabi, pulang Hanzalah merenung. Begitu lagi diam duduk, disamperin sama Umar. Kata Sayyidina Umar gini, Sayyidina Umar atau Abu Bakar, saya lupa ya, antara itu sahabat Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar atau Umar, Hanzalah, kenapa kau merenung, kok diem aja, kayaknya sedih wajahnya. Oh Sayyidina Abu Bakar, aku sedih. Sedih kenapa? Aku tuh kalau lagi duduk di majelisnya Nabi, rasanya aku jadi orang soleh, iman aku lagi naik. Kenapa? Lagi ngedengerin Nabi yang disampaikan, ingat Allah, ingat mati, ya, rasanya pengen taat aja sama Allah. Tapi begitu saya bangkit keluar dari majelis Nabi, nyampe ke rumah, ketemu sama bininya, ketemu sama anaknya, saya berubah lagi keimanannya. Yang tadinya saya soleh, rasanya saya pengen ngebangkang sama Allah, berubah jadi toleh. Toleh itu apa? Ya kadang-kadang durhaka, menyimpang gitu ya. Saya bingung, kok saya solehnya cuma di majelis Nabi ya, nyampe rumah saya nggak soleh lagi. Abu Bakar merenung juga, lah iya saya juga begitu ya katanya. Coba deh kita datang yuk ke Nabi. Kalau bahasa orang Jakarta Baratnya begitu, kata orang Betawinya Bu ya. Udah yuk kita bareng-bareng ke Nabi, kita tanyain, kok ngapa kita solehnya di majelis doang, pulang solehnya hilang. Nanya ke Nabi, Nabi pun tertawa. Apa kata Nabi? Mahlan, step by step, pelan-pelan. Emang gitu ujian kita manusia, ya. Ya tadi kan sama tuh, sama di Mekah Madinah kita soleh, nyampe sini toleh lagi. Bulan Ramadan kita soleh, lepas Ramadan toleh lagi. Lagi duduk, ya Allah, iya ya, kata Ustazah Syifa begini, ya Allah, diresapin, ya Allah. Nyampe rumah ngeblank lagi, hilang tuh katanya, lupa. Bahkan ya beda lah vibes-nya sama di majelis ilmu. Begitulah kita kira-kira. Tapi kata Nabi, mahlan, step by step, dikit-dikit. Emang menuju soleh, menuju taat, dapat ridho Allah itu sulit. Tapi kalau ada pembiasaan, nah inilah pembiasaannya adalah yang disebut dengan istiqomah. Orang akan lebih mudah menaikkan keimanannya, keimanannya stabil kalau dia istiqomah. Kenapa sholat malam sulit? Karena sholat malamnya kalau punya hajat doang. Ya Allah, anak saya mau masuk universitas ternama, suami saya pengen naik jabatan, sholat tahajud 12 rakaat semalaman. Habis tahajud diwitir, habis witir dia tasbih, hajat. Sholatnya kalau ada maunya doang, sedekahnya kalau dipuji doang. Maka istiqomah itu agar lebih mudah, dan iman kita, walaupun iman itu turun naik tadi sekali lagi ya, di tempat berbeda akan berubah lagi iman kita. Tapi paling tidak cari hal-hal yang membuat kita istiqomah agar stabil. Satu, kata Imam Al-Ghazali, kiat untuk istiqomah minimal melakukan kebaikan itu paksakan, cek orang Sunda nama, 3 kali berturut-turut. Sholat malam, malam ini sholat, besok malam sholat lagi, besok malam sholat lagi,
kalau nggak bangun rasanya ada sesuatu yang mengganggu. Ya Allah, saya nggak tahajud lagi malam ini. Ya Allah, saya kesiangan lagi. Ada sesuatu. Kenapa? Karena kita mulai memaksa dan membiasakan. Yang kedua, agar istiqomah dan iman itu stabil, cari kawan yang terus mengingatkan kita kepada Allah. Jadi berteman itu jangan sembarangan, harus selektif. Teman itu kan ada dua model, Bu. Ada teman yang kalau kita melihat mukanya kita ingat Allah. Ada teman yang kalau kita melihat mukanya kita pengennya maksiat. Kenapa? Itu baru datang, tuh ada berita baru kayaknya melihat model mukanya. Ya Allah. Ada teman yang ngajarin kita gibah. Maka tingkatan gibah tertinggi lagi saya bilang di mana-mana nih. Karena kenapa ibu-ibu itu paling potensial gibah. Sekalipun itu di majelis ilmu. Orang tingkatan gibah tertinggi, Bu Haji. Halo. Ibu, gibah itu nikmat nggak? Enak nggak? Gurih ya bahasanya ya. Tingkatan gibah tertinggi itu nggak lagi pakai suara dan ucapan, tapi udah pakai isyarat mata. Ada orang datang, dia sama temennya nengok. Itu udah model mata yang naik. Betul nggak? Ibu kan sama suami juga begitu. Itu berarti udah satu frekuensi kan? Tapi mudah-mudahan kode begitunya tuh ya untuk kebaikan, bukan gibahin orang. Ibu lagi makan sama suami, tiba-tiba di belakang suami ada orang yang gimana, pokoknya ibu bilang, jangan nengok katanya, gitu. Tapi ada suami yang nggak tahu isyarat, gitu ya, dia pakai nengok lagi. Nah begitupun teman yang satu frekuensi, mudah-mudahan satu frekuensinya karena kebaikan, bukan satu frekuensi ngegibah. Cuman isyarat mata atau mulut temennya udah ngomong gitu. Ya Allah ya Rahman. Itu tingkatan gibah tertinggi. Jadi hati-hati, pilih kawan. Kalau punya teman yang suka ngingetin kita sama Allah, ucapannya juga menyadarkan kita akan Allah, ini teman yang harus dijadikan kawan, sahabat. Tapi kalau tuh teman makin bikin kita belangsak atau orang Betawinya, makin jauh sama Allah, jaga jarak deh. Karena istiqomah itu sulit, naikin iman itu sulit, dan salah satunya siapa yang kita jadikan teman, begitulah keimanan kita. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi, seseorang tergantung siapa kawan mainnya. Itu ya Ibu ya. Baik, karena masih ada waktu, boleh dibuka dua pertanyaan lagi ya, Bunda sebelah sana dan di belakang. Kenapa? Boleh akhirin karena saya ada acara lagi. Oh baik, Ustazahnya ada acara lagi ternyata. Ya, jadi sudah ditutup pertanyaannya. Baik kalau gitu ya, padahal tadi masih ada ya, mungkin nanti dari panitia. Izin, mohon maaf, saya harus ke Cilincing lagi jam 1 ini, jadi ngejar lagi. Baik kalau begitu, alhamdulillah Alhamdulillah Ustazah Syifa. Sudah berakhir kajian kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan untuk para ummahat yang sudah hadir dan bertolabul ilmi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Syifa bermanfaat. Sedekah yang diberikan pada hari ini juga akan menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat kelak. Insya Allah semuanya bermanfaat dan kita